Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hadi Wijaya di channel Hadi Asamba. Channel pengennya sih jadi channel pendidikan. Kali ini saya akan memberikan tutorial singkat atau mungkin ya nanti mudah-mudahan gak kelamaan ya seperti video-video sebelumnya, yaitu kupas tuntas pengaya Google Form atau add-on. Yang selanjutnya, tips kedua adalah bagaimana kita menyeting supaya nilai dari soal ini langsung otomatis masuk tanpa perlu kita setting satu-satu. Biasanya kalau kita ingin menyeting nilai, kita bisa biasanya masuk ke sini ya. Kita klik setelan, lalu kita bentuk jadi kuis. Jadikan sebagai kuis. Nah, kali ini hampir sama juga, cuman nantinya kita bikin secara massal. Caranya mudah, tinggal kita klik pojok paling kanan, titik 3 paling kanan, itu kita masuk ke referensi namanya. Nah, disinilah dia tempatnya. Kamu bisa pilih apakah soal kamu itu mengumpulkan alamat email, lalu kemudian kamu bisa klik jadikan pertanyaan wajib, lalu bisa kamu masukkan nilai poin kuisnya, berapa nilainya. Misalkan karena ada 5 soal, saya ambil saja contoh 20. Jadi satu soal nilainya 20. Jadi ini kita simpan. Jadikan pertanyaan wajib juga kita centang. Terserah mau apa dicentang atau tidak, tapi biasanya dicentang ya. Kita simpan. Lalu yang selanjutnya, kita masuk ke setelan. Kita masuk ke kuis. Kita jadikan sebagai kuis untuk rilis nilai. Bisa kamu atur sendiri. Saya kosongkan. Nah, saya klik ini aja. Nanti setelah peninjauan manual ya. Lalu baru kemudian kita simpan. Nah, nanti otomatis nilai di pojoknya akan tertera ya. Ada poin totalnya 100. Bisa perhatikan. Nah, kunci jawaban sudah ada, nilai 20. Kalau kamu ingin mengubah nilainya ya, tinggal kamu klik aja lagi. Dan di sini sudah ada langsung dengan jawabannya. Jangan lupa dikasih jawabannya. Nah, itu tips yang kedua. Setelah tadi kita masukkan soal dalam bentuk equation atau diagram atau gambar, lalu kemudian kita bikin supaya soal tersebut otomatis nilainya masuk secara massal tanpa perlu diklik satu-satu. Tips ketiga adalah bagaimana caranya supaya soal dalam bentuk esai atau jawaban singkat bisa terbaca otomatis tanpa perlu kita koreksi manual. Maksudnya di sini adalah terbaca otomatis itu adalah nantinya Google Form sendiri yang akan memberikan penilaian. Caranya mudah, tinggal klik aja, kita bikin satu pertanyaan, ya kan? Kita bikin satu pertanyaan, ya. Sepertinya dia ada di atas. Nah, di sini ya, saya masukkan dia di sini. Wah, nilainya jadi 160. Tapi bisa kita setting nanti ya. Bisa kita setting. Misalkan satu aja. Kita ambil satu aja contoh. Kita pilih dulu jawaban singkat. Ya, ingat baik-baik jawaban singkat, bukan paragraf. Apalagi bilang ganda. Yang dipakai adalah jawaban singkat. Kalau paragraf tentu sangat susah sekali ya. Karena biasanya siswa itu luar biasa kreatif. Mereka bisa mengarang indah. Nah, jadi nanti untuk jawaban yang untuk supaya nilai itu otomatis masuk nanti kita bikin aja jawaban singkat. Sebagai contoh, saya bikin pertanyaan. Pertanyaannya adalah, misalkan, siapakah
pertama. Nah, ini Bapak Ibu bisa Bapak Ibu sekalian berikan keterangan sini. Nah, tinggal klik aja ya. Ini juga Donald Trump apa-apaan ini. Misalkan Bapak Ibu mau supaya siswa tersebut memilih jawabannya. Ini kita setting dulu ya. Pertama dulu saya pakai bahasa Indonesia pertama. Kita bisa beri tambahan di situ. Kita beri tambahan, misalkan ketik sesuai ketik dengan huruf kapital. Misalkan. Bisa dengan cara seperti ini. Sehingga ini nantinya akan mempermudah bagi kita untuk menentukan jawaban yang benar. Misalkan ketika siswa baca, ketik dengan huruf kapital tanpa gelar. Jadi kamu bisa tulis di situ Soekarno. Nah, selesai. Jadi ketika siswa menjawab dengan huruf kapital, si Soekarno ini, maka otomatis nantinya Google Chrome akan membacanya sebagai jawaban yang benar. Tapi jika siswa menjawab soal tersebut ya, dengan menuliskan huruf kecil atau huruf besar di awal, lalu setelah itu kemudian dia ada huruf kecil, lalu kemudian dia memberikan gelar dan sebagainya, maka otomatis jawabannya dianggap salah. Dan ini tentu tidak efektif Bapak Ibu sekalian. Makanya yang paling efektif untuk mempermudah dan juga tidak mengurangi kreativitas siswa, ini bisa kita hilangkan. Tapi memang ujung-ujungnya nantinya kita akan repot. Misalkan siapakah Presiden Indonesia yang pertama? Dan ada yang jawab di sini, tinggal kita kasih aja. Tambahkan jawaban yang benar, Soekarno. Kita masukkan semua alternatif jawaban. Huruf besar, huruf kecil, lalu kemudian besar kecil, atau dia pakai gelar ya. Atau seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi ada 5 alternatif jawaban, yang mana nantinya alternatif tersebut ketika siswa memasukkan jawabannya, siswa akan, misalkan siswa itu memasukkan jawaban dengan menggunakan huruf kecil ya. Satu lagi ya, kan nah, siswa memasukkan huruf kecil seperti ini, otomatis Google Chrome akan membacanya dengan sebagai jawaban yang benar. Atau siswa itu menuliskan tanpa gelar, siswa itu menuliskan dengan huruf besar di awal, lalu kemudian lanjut dengan huruf kecil. Atau siswa menuliskan dengan huruf kecil semua ya. Otomatis nanti Google Chrome akan membacanya sebagai jawaban yang benar. Nah, itu adalah tips dan trik bagaimana membuat soal esai atau jawaban singkat ya. Itu nanti otomatis nilainya terekam ya. Singkat bagaimana cara supaya membuat nilai otomatis masuk ya, tanpa perlu kita koreksi manual. Lalu tips yang berikutnya ya, mudah-mudahan nantinya ada waktu bagi saya untuk menyampaikan tips-tips dan trik yang lain. Yang jelas cukup 3 ini dulu ya Bapak Ibu sekalian.
Sekali lagi terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah menyimak video ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau suka silahkan di like, kalau tidak suka ya silahkan angkat jempol Bapak Ibu ke bawah ya. Kalau bermanfaat silahkan di subscribe, kalau tidak di subscribe juga nggak masalah ya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.